Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Baik, kita melanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Akhyar ala Madhhab Syafi'i yang dikarang oleh Syekh Taqiyuddin Asy-Syafi'i yang mana masih dalam muqaddimah kitab ini. Masih ada 3 halaman lagi, jadi kita pecah-pecah, mudah-mudahan satu halaman satu kali tatap muka. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Sufyan bin Uyainah, telah berkata Sufyan bin Uyainah. Ya, Sufyan Uyainah ini satu zaman juga ya dengan Sufyan Ats-Tsauri. Ya, Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata beliau? Lam yu'ta ahadun, ya, lam yu'ta ahadun ba'da an-nubuwati afdala min al-ilmi wal fiqhi fid din. Apa kata Sufyan bin Uyainah? Lam yu'ta ahadun, tidak diberikan siapa ahadun seseorang ba'dan nubuwati, setelah kenabian, afdala, yang lebih utama, yang lebih afdal, yang lebih utama, minal ilmi, daripada ilmu, wal fiqhi, dan pemahaman di dalam agama ini. Artinya adalah sesuatu yang paling afdal daripada sesuatu yang paling utama daripada kenabian. Memang yang paling utama itu kan adalah para nabi, begitu ya. Tetapi di bawah para nabi satu derajatnya adalah orang-orang yang ahli ilmu dan orang-orang yang ahli fikih atau ahli memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu para ulama lah, begitu ya. Maka para ulama itu adalah hujjah. Perkataan ulama itu adalah hujjah. Bagaimana mungkin kita bisa memahami perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sementara kita tidak melihat dan memahami, bahkan kita tidak mencek perkataan ulama yang mensyarahkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kalamnya Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi kita bukan seorang mujtahid, kita bukan orang yang mampu untuk mengeluarkan fatwa, ya, karena kita sadar diri juga, begitu ya. Maka kita harus menyandarkan diri kita atau taklid kepada para ulama. Baik. Wa qala Abu Hurairah wa Abu Dzar radhiyallahu taala anhuma, telah berkata Abu Hurairah dan Abu Dzar, ya semoga Allah meridai keduanya. Apa kata beliau ini? Babun minal ilmi nata'allamuhu ahabba ilaina min alfi rak'atin tatawwu'an. Apa kata Abu Hurairah dan Abu Dzar ini? Babun ini mutlak, ya. Ada mutlak, ada muqayyad. Artinya apa? Ya, ini kalau dari segi bahasa Arab, dia adalah babun ini adalah nakirah, ya. Artinya umum. Satu bab, artinya bab apa saja, begitu ya. Babun, satu bab saja, minal ilmi, daripada bagian daripada ilmu, nata'allamuhu, kami mempelajarinya. Nya di sini, hu ini kembalinya bukan ke ilmu, ya, tapi kembalinya kepada bab. Jadi terjemahannya adalah satu bab saja daripada ilmu itu, kita mempelajarinya, satu bab yang tadi itu, ahabba ilaina, lebih dicintai, lebih kami cintai, ya, daripada 1000 rakaat salat sunat. Nah, satu, kita memahami. Maka kalau kita tahajud jangan hanya kita sholat saja yang diperbanyak, tetapi juga kita bertafakur juga, kita membaca kitab juga, kita belajar juga, membaca Al-Quran, kemudian kita tafakuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kita dapat pahami, ya, sholat 1000 rakaat itu, ya, 1000 rakaat itu
bagus, tetapi yang paling bagusnya adalah memahami satu bab itu lebih bagus lagi gitu ya. Salat sunnah ya, bukan salat wajib. Wa qala Umar, dan Umar telah berkata, ya semoga Allah meridainya, la mauti alfi abidin qa'imil laili, la mauti alfi abid qa'imil laili. Ya, lam di sini lam taukid ya. Jadi terjemahannya bisa qad atau sungguh. La mauti alfi abid qa'imil lail, ya sungguh benar-benar kematian 1000 orang yang ahli ibadah, ahli qiyamul lail, ahli shaim an-nahari, ya ahli dalam berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, ahwanu min mautil alim al-basir bihalalillahi ta'ala wa haramihi. Ya, yang demikian itu lebih ringan, lebih mudah, ya lebih ringan lah ya, lebih ringan daripada kematian seorang yang alim, yang basir. Basir di sini dia memiliki mata batin, mata hati, ya, yang sudah kita jelaskan di muqaddimah Bidayatul Hidayah, ya, sudah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam Bidayah dalam kitab Bidayahnya. Jadi kematian seorang yang 1000 orang yang ahli ibadah, ahli qiyamul lail, ya ahli puasa sunnah di siang hari, itu lebih ringan daripada kematian seorang yang alim, ya, alim yang basir itu bisa melihat dengan mata batinnya, ya, tentang kehalalan, yang mana yang Allah halalkan, yang mana yang Allah haramkan. Nah, begitu ya. Ya subhanallah nih keutamaan orang-orang yang alim, orang-orang yang memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu wal akhbaru wal atharu fi dzalika katsira. Ya, banyaklah ayat-ayat dan hadis-hadis dan athar-athar, ya, yang menyebutkan hal demikian. Fa idza kana al-fiqhu bi hadhihi al-martabati syarifati, ya, fikih atau memahami atau mempelajari tentang ilmu fikih atau ilmu syariat Islam ini, ya sebagaimana yang telah kita jelaskan ya beberapa waktu yang lalu, bahwa dalam syariat Islam itu mengandung 3 hal. Apa dia? Dalam Islam itu mengandung 3 hal yang penting kita ketahui bersama. Yang pertama adalah tentang fikih atau hukum-hukum Islam. Kemudian wajib bagi kita mengetahui tentang syariat tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau kita ya mazhabnya Syafi'i, kemudian kita akidahnya kita berpatokan kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Kemudian yang ketiga ya tentang tasawuf. Ya, tasawuf ya kita mengarah kepada Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. 3 ini yang mesti kita pahami baik-baik. Dengan kita memahami 3 hal ini, insyaallah nanti ketika kita berpulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dipahami, diamalkan, begitu maksudnya. Nah, fa idza kana al-fiqhu bi hadhihi al-martabati syarifah. Ya, tentang fikih ini, ya ini merupakan martabah asy-syarifah, yaitu memiliki martabah itu derajat lah ya, derajat yang syarifah, yang mulia. Ya, memahami tentang fikih atau hukum-hukum Islam tadi itu memiliki derajat yang mulia. Wal mazaya al munifah. Ini manifah atau munifah? Menurut saya munifah ya. Wal mazaya al munifah, dan mempelajari, memahami fikih tadi, hukum-hukum Islam tadi itu tentu banyak kelebihan, keuntungan yang amat sangat mulia sekali. Kana al-ihtimamu bihi fi darajatil ula. Ya.
al-ihtimamu bihi, ya kana al-ihtimamu bihi, ya adalah memperhatikan bihi dengannya fikih tadi itu, memberikan perhatian lebih kepada fikih tadi itu, fid darajatil ula, ya pada tingkatan atau pada derajat yang paling utama. Ya artinya apa? Kita memahami fikih itu ya memiliki derajat yang paling utama sekali. Wa sarful awqatin nafisah bal kullul umri fihi ula. Dan memalingkan atau memalingkan waktu-waktu yang berharga tadi itu, artinya semua umur kita berikan untuk mempelajari tentang hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih ula lagi. Ya lebih utama. Ya lebih utama. Kenapa demikian? Li'anna sabilahu sabilul jannah. Karena memahami fikih dengan benar itu bisa mengantarkan kita ya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau kita belajar syariat saja, kalau kita belajar fikih saja, tentu kita akan akan ada takabur lah dalam diri kita ya, tanpa kita memahami tentang tazkiyatun nufus atau tasawuf gitu ya. Maka kita penting juga belajar tasawuf ya, tentang tasawuf itu. Begitu yang diajarkan oleh para ulama. Seperti Imam Malik ya juga mengatakan demikian. Kalau kita sibuk belajar fikih saja, sibuk belajar hukum-hukum Islam, itu bisa mengantarkan kita kepada fasik ya. Tapi kalau kita sibuk kepada kebatinan aja, tasawuf aja, ini bisa mengantarkan kita kepada zindik. Nah, ini bahaya ya. Kemudian wal amalu bihi hirzun minan nari wa junnah, dan mengamalkan bihi dengannya, bihi ini kembali kepada fikih ya, dan mengamalkan bihi dengannya fikih tersebut, memahami dan mengamalkan dengannya fikih, artinya kita memahami fikih kemudian kita mengamalkan ilmu fikih tadi itu juga, hirzun minan nar, dan itu semua mengamalkan yang ilmu fikih yang kita pahami tadi itu ya, dapat menolong kita, dapat membebaskan kita, dapat menjadi benteng bagi kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa junnah, dan juga dapat menjadi perisai bagi kita. Ini penting belajar ilmu fikih ini. Wa hadha fi man talabuhu lil tafaqquh fid dini ala sabilin najati. Dan wahada, dan ini fiman, bagi siapa saja orang, talabuhu menuntutnya ilmu fikih tadi itu, ditafaqquh untuk mendalami ya fiddin, agama Allah Subhanahu wa taala, ala sabilin najah, ya tentu ini adalah jalan menuju keselamatan. Ya, orang yang menuntut ilmu ya karena Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu fikih maksudnya, ini adalah jalan menuju keselamatan, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. La liqasdi taraffu', la liqasdi taraffu' ya, taraffu' 'ala al-aqran wal mal wal jah, ya tidak untuk li ini menunjukkan lil milki ya, menunjukkan untuk ya. La liqasdi taraffu', tidak menuntut, tidak menurutkan, tidak mencari, qasdun itu tidak berniat ya, tidak untuk mencari tarafu' ya. Tarafu' itu mengangkat diri, alal aqran, terhadap orang-orang qarn itu ya, teman-teman lah ya, sejabat. Tidak niatnya belajar fikih itu, oh saya belajar fikih lah dari A sampai Z, belajar kitab Kifayatul Ahyar, belajar kitab Fathul Mu'in, nanti sampai ke Minhajut Talibin, nanti sampai kepada Al-Um gitu ya, sampai ke I'anatul Talibin, nanti tingkat ke atasnya sampai kepada kitab Al-Um misalnya. Untuk apa?
untuk membangga-bangga diri kepada at-tarafu' al-aqran, ya, supaya menganggap dirinya itu paling hebat daripada dari orang-orang yang satu zaman atau satu tingkat. Nah, ini nggak boleh. Ya. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, ya, belajar fikihnya itu adalah untuk untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan la liqasdi tarafu' al-aqran, bukan untuk berbangga-bangga, ya, bukan untuk mengangkat diri kepada orang-orang yang sejawat dengan kita. Wal mal, dan tidak pula tujuannya itu untuk mencari harta. Ya, belajar fikih bukan tujuannya supaya banyak ngisi kajian. Enggak. Belajar fikih bukan untuk mencari kedudukan, mencari pangkat, mencari jabatan. Kita belajar fikih adalah untuk liraf'il jahli, untuk mengangkat segala macam kebodohan-kebodohan yang ada dalam diri kita. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Ini bukan kaleng-kaleng nih, ya, bukan main-main nih. Dasarnya ada hadis Rasulullah SAW di yang dicantumkan oleh sang muallif. Kalau Rasulullah SAW, man ta'allama ilman, siapa saja di antara kalian yang belajar satu ilmu, ya, ilmu apapun itu, mutlak, ya, ini mutlak, ya, ilmu ini mutlak, mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala, siapa saja yang belajar satu ilmu yang mana dia itu adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, tidak dia mempelajari ilmu fikih itu illa kecuali liyusiba bihi 'aradan, ya, kecuali dengan tujuan soba yusibu, ya, illa liyusiba, untuk kecuali dengan memperoleh tujuan, dengan tujuan memperoleh, gitu, ya, bihi, belajar untuk mendapatkan itu, aradan, bagian, minat dunia, daripada dunia, lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah, ya, dia tidak mendapatkan harum wewangian surga pada hari kiamat kelak. Artinya apa? Orang yang belajar agama bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, atau dia belajar agama itu adalah untuk mencari dunia, bukan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka ganjaran terhadap orang yang seperti itu adalah orang tersebut tidak bakalan mencium baunya surga pada hari kiamat. Jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau surga pun tidak. Makanya kita sebagai penuntut ilmu, ya, jaga niat kita belajar agama Allah bukan untuk pamer-pamer, tidak. Kita belajar ilmu agama Allah adalah untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita. Kalaupun Allah berikan pemahaman agama, kita sampaikan kepada orang lain dengan syarat jaga niat kita adalah untuk mendakwahkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, ya. Terakhir, wa qala alaihi afdhalus salati wassalam, man talabal ilma, siapa saja yang menuntut ilmu, liyumariya bihi as-sufaha, ya, liyumari ini asal katanya mara yumari, ya, barang siapa yang mara yumari itu artinya mara yumari itu artinya membodoh-bodohi, ya, membodoh-bodohi lah, ya, membodoh-bodohkan. Barang siapa yang menuntut ilmu liyumariya bihi, agar dia membodoh-bodohi bihi dengannya, siapa sufaha, orang-orang bodoh, ya, dia belajar ilmu supaya membodohkan orang-orang yang bodoh, gitu, orang-orang yang tidak tahu apa-apa, ya, katakanlah kalangan orang awam lah, gitu, kurang lebih. Au yukathira bihil ulama, atau ingin menandingi posisinya para ulama. Nah, kenapa kamu belajar fikih? Supaya saya bisa menandingi Syekh Fulan, supaya saya bisa berdebat dengan Syekh Fulan. Nah, ini peringatan keras nih kepada orang seperti ini.
au yasrifa wujuhan nas ilaih, atau dia MPO itu ya mencari perhatian orang lain. Kenapa kamu belajar fikih? Supaya orang lain ngelihat saya, ya, mencari perhatian orang lain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siap-siap bahwasanya ya tempat duduk orang yang seperti ini ya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi min riwayat Ka'b bin Malik, ya, wa qala adkhalahu nar. Allah masukkan dia ke dalam neraka. Afanallahu al-karimu minha. Semoga Allah menjaga kita semua. Nah, ini apa namanya? Sebagai penutup bahwasanya kita sebagai pelajar ilmu agama ya niatkan kita belajar itu bukan untuk orang lain, tetapi kita belajar agama adalah untuk diri kita, untuk keluarga kita, ya, untuk sanak famili kita. Untuk orang lain nanti setelah kita semuanya selesai, ya, kita dakwahkan keluarga kita dakwahkan diri kita, keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita ajarkan baru untuk orang lain. Ini penting ya, dimulai dari diri kita kemudian baru untuk orang lain. Bagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, ya, jaga dirimu, keluargamu dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita sampai kepada wa'lam anna tullabal ilmi mukhtalifuna bi ikhtilafi maqasidihim. Ini besok insyaallah kita lanjutkan pembacaan anna tullabal ilmi. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.